Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Kali ini saya akan tetap mengangkat ya guys, mengangkat berita tentang viralnya Bang Heri Pras ini dipersekusi oleh yang katanya oknum ini adalah para alumni santri Salafiyah Safiyah dari Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur, yaitu pengasuhnya adalah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, ya, dimana Bang Heri Pras ini, Mas Heri Pras ini mereaksi video beliau yang bersalam-salaman dengan entah itu para santriwatinya atau entah itu para jamaahnya ya guys. Kemudian Bang Heri Pras ini mereaction dengan mengemukakan pendapatnya di IG-nya tersebut. Tentunya ini memancing reaksi juga ya guys dari sebagian oknum para santrinya, sehingga Bang Heri Pras ini diundang oleh oknum tersebut untuk datang, dan alhamdulillah dengan iktikat baik Bang Heri Pras ini mendatangi ke tempat yang telah ditentukan. Yang dikira oleh Bang Heri Pras ini beliau disambut oleh 1-2 orang untuk berdialog ilmiah, sekaligus Bang Heri Pras ini untuk bertabayun bagaimana kronologinya sehingga terjadi video tersebut. Akan tetapi malah yang ada adalah beberapa orang, ya bisa dibilang itu puluhan, yang menyambut beliau, sehingga beliau ini di sana dipaksa untuk membaca pernyataan permintaan maaf. Berikut adalah reaksi daripada beberapa YouTuber untuk mereaksi video Bang Heri Pras yang viral ini, yang sedang dipersekusi oleh yang katanya adalah santri dari Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi kita akan lanjut kembali, yaitu tentang video Bang Heri Pras juga mendapat persekusi dari kelompok kaum sebelah. Oke, mari kita simak videonya. Ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim, dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus. Ini sudah dihapus. Nah teman-teman ya, jadi kita sudah melihat sendiri ya bagaimana mereka ini kurang dewasanya ya. Padahal Bang Heri Pras datang untuk minta maaf ya. Walaupun Bang Heri Pras itu sudah menunjukkan dalil-dalil tentang hukum bersalaman yang bukan mahram, namun mereka ini kurang dewasanya ya. Ini oknum ya. Kalau yang pakai kopiah putih ini mereka ya menghalang-halangi untuk untuk kontak fisik ya, yaitu menoel ataupun menoyor itu kepala Bang Heri Pras. Nah teman-teman, ini sangat disayangkan sekali karena Bang Heri Pras datang itu untuk meminta permohonan maaf dan klarifikasi. Coba kita lihat video persekusi yang dilakukan oleh jamaahnya Pak Kiai ini terhadap Heri Pras kaum muslimin. Ini kalau lihat ini sebenarnya ya di hati ini dongkol kaum muslimin ya, karena ada yang noel-noel kepalanya Heri Pras, juga ada yang bentak-bentak kaum muslimin ya. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjalan. Katakan di bawah yaitu Heri Pras, sempat terkena Jember 1904 agama Islam, dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim, dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus. Ini sudah dihapus. Tuh kaum muslimin ya, Heri Pras ini sebenarnya sudah menuruti keinginan mereka kaum muslimin ya, memaksa untuk menghapus videonya, kemudian membuat klarifikasi ya, kemudian mereka rekam, kemudian mereka sebarkan ya. Tapi orang ini masih noel kepalanya Heri Pras. Ini sebenarnya
perbuatan nggak etis kaum muslimin kalau sampai noel kepalanya. Ya. Kesalahan Heri Pras apa? Nggak ada. Membahas kiai mereka yang bersalam-salaman dengan perempuan. Jadi mau pakai alasan apapun, salaman dengan perempuan itu nggak boleh. Ya. Dan memang sudah terbiasa di kalangan kalian salam-salaman dengan perempuan. Itu sudah biasa. Di bawah yaitu Heri Pras, tempat Kendari Jember, 19.04 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Saya sudah dihapus. Tuh kaum muslimin, ya. Ini sampai nyolek kepalanya, ini dorong kepala lah ini kaum muslimin. Ini udah nggak sopan ini kaum muslimin. Nggak sopan. Orang sudah beriktikat baik, ya, menuruti kemauan mereka yang katanya diskusi, ternyata malah disuruh membuat klarifikasi, ya, diintimidasi, dipersekusi seperti itu kaum muslimin. Ini nggak bener ini kaum muslimin, ya. Apalagi ada yang bentak juga kaum muslimin, ya. Coba lihat videonya. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ayah. Baca yang lengkap, Tak temu kaki ayah, Bang. Baca. Iya. Nah ini kaum muslimin, ya, sudah membentak-bentak, kemudian mengeluarkan perkataan kasar seperti itu, ya. Ini menurut kami dua orang ini kaum muslimin, kalau saya jadi Heri Pras, ya, saya akan menuntut orang ini untuk meminta maaf dan juga klarifikasi, ya. Karena kalau Heri Pras itu kan cuma membuat video, ya, kemudian mengkritik, kok bisa kiai salam-salaman dengan perempuan yang non mahram, ya. Tapi mereka sampai main fisik ke muslimin, dorong kepala, bentak-bentak, kemudian mengatakan goblok. Heri Pras kan nggak ada mengatakan kiainya goblok. Kiai yang salam-salaman dengan perempuan itu nggak ada dikatakan goblok, nggak ada. Ya, Heri Pras cuma miris. Ya, wanita disuruh berjejer, salam-salaman dengan kiai, itu melanggar syariat Islam dan memang jelas melanggar. Terlepas dari menggunakan sarung tangan ataupun tidak, ketika Mas Heri Pras mengkritik hal ini, membawakan dalil-dalil yang sahih, menurut saya ini sah-sah saja sebagai sebuah kritikan pembelajaran buat kita semua. Semestinya yang ditampilkan di sosial media itu adalah video dialog antara Mas Heri Pras dengan orang yang dikritik atau pihak yang bisa mewakili orang yang dikritik. Tapi ini malah beredar video Mas Heri Pras ya seperti dalam keadaannya tertekan atau bagaimana mengeluarkan klarifikasi, dan juga ada oknum yang mentoel kepalanya. Itu adab yang tidak menggambarkan seorang santri, adab yang tidak menggambarkan seorang muslim, ya, sebagaimana yang sering digaungkan, yuk tabayun ya. Tapi ketika sudah tabayun begitu kan jadinya. Sangat disayangkan teman-teman ya, ternyata santri-santrinya kiai ini bertindak anarkis dan mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam Indonesia ini. Mereka sempat mengeroyok Heri Pras dengan membabi butanya. Ada juga terlihat di video itu ada seorang santri yang membentak Heri Pras dan menoel-noel kepala Heri Pras. Jadi ini sudah melanggar teman-temannya di dalam ketetapan hukum di Indonesia ini, yang mana ini termasuk kategori pelecehan. Ini dia videonya. Datakan di bawah yaitu Heri Pras, tempat Kendari Jember, 19.04 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Ini sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ayah. Baca yang lengkap, Tak temu kaki ayah, Bang. Baca. Iya.
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal. Padahal di dalam video tersebut teman-teman ya, Heri Pras hanya mengungkapkan atau mereaction video Pak Kiai tersebut yang bersalam-salaman dengan santriwatinya. Jadi apa salahnya teman-teman ya? Padahal memang di dalam syariat agama Islam hal tersebut memang tidak boleh di dalam agama Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang larangan bersalam-salaman dengan yang bukan mahramnya. Jadi dalam video ini saya juga ikut prihatin teman-temannya dengan keadaan santri tersebut, yang mana mereka bertindak yang sangat anarkis, dan mereka seharusnya kalau memang benar-benar seorang santri itu tidaklah berbuat demikian. Tentu adablah yang didahulukan, apalagi seorang santri dalam pondok pesantren. Dalam video ini kita dapat saksikan Mas Heri Pras dipaksa untuk membuat pernyataan. Bahkan teman-teman, Mas Heri Pras ini dibentak-bentak dan kepala Mas Heri Prasnya sampai didorong-dorong teman-teman. Inilah tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji sekali dari sekelompok orang ini kepada Mas Heri Pras. Mari kita simak videonya. Akan dibawa yaitu Heri Pras, tempat terkait dari Jember, 1944 agama Islam, dan dengan sepertinya Mas Heri Pras teman-teman dipaksa menulis pernyataan dan membacakannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azhari Ibrahim. Dan saya sangat yakin sekali sahabatku semua, kalau tidak diintimidasi, mustahil bagi saya kalau Mas Heri Pras ini meminta maaf dan membuat pernyataan seperti ini teman-teman. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras ketika mengkritik kiainya itu benar. Tidak mungkin Mas Heri Pras melakukan hal seperti ini kalau tidak diintimidasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tersebut, maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus. Sudah dihapus videonya. Sudah dihapus. Tuh. Jelas ya, kepala Mas Heri Pras itu didorong oleh orang yang berbaju hitam yang di belakang ini. Sambil kita dengarkan suara tertawa teman-teman. Tuh. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang bertemu. Tuh, diintimidasi lagi teman-teman, sampai Mas Heri Pras dibentak-bentak. Belum. Baca bahasa orang Kiai. Tuh. Baca yang lengkap. Ya, Bang. Tuh, dibentak. Astagfirullah, sampai ada kata-kata goblok teman-teman. Saya sangat yakin sekali kalau perorangan teman-teman, pasti mereka tidak akan berani melakukan hal seperti ini kepada Mas Heri Pras. Mereka ini berani karena ini di kampung mereka, karena ini di tempat mereka, di wilayah mereka, dan mereka ramai. Mas Heri Pras cuman mendatangi sendiri saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada oknum ya, kita sebut saja oknum, orang di belakang Heri Pras ini apa namanya menoyor atau apalah ya. Dia melakukan apa namanya sentuhan fisik di kepala Heri Pras gitu teman-teman. Dan di situ orang-orang di sekitarnya malah tertawa teman-teman. Terlihat sangat bangga, terlihat ya, benar. Satu. Nah, ini ada yang teriak ya. Nah, di situ ada lagi ya tangan yang menyentil. Kalau saya pribadi setelah itu ada tangan yang menyentil atau melemparkan putung rokok. Teman bisa lihat ya. Nah, dari kejadian ini sebenarnya sudah masuk ranah undang UU ITE ya, atau perbuatan tidak menyenangkan teman-teman. Bisa dilaporkan nih kalau ada oknum seperti itu ya, sudah bersentuhan fisik, kemudian apa namanya melakukan perbuatan tidak menyenangkan teman-teman. Bang Heri Pras ini bisa melaporkan nih atas perbuatan dalam tanda kutip oknum teman-teman ya, oknum yang ada di belakang tersebut yang terlihat sekali di kamera teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk memberi efek jera teman-teman bahwa semacam persekusi, kemudian semacam bullying ini tidak perlu teman-teman, karena kita hidup di negara hukum ya, ada peraturan-peraturan yang harus kita taati, dan tidak seenak jidat kita bisa melakukan tindak kekerasan teman-teman. Di video-video yang lewat di beranda juga ini banyak teman-teman ya, ada orang yang
berkomentar luar biasa ya Ripras. Kemudian juga ini yang arogan laporkan ke polisi. Jadi netizen saja bisa menilai bahwa orang yang akhlaknya tidak mencerminkan seorang muslim ya, orang yang bertabayun malah ditoyor gitu, ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian nih teman-teman. Ini ada yang berkomentar ya, akunnya Kuskus siapa nih yang arogan laporkan ke polisi ya. Akan dibawa yaitu Harry Pras, lihat videonya teman-teman. dari Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya itu Instagram, konten berkaitan dengan Kiai Azzaid Ibrahim, dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Nah, teman-teman ya, coba perhatikan. Kepala Harry Pras ini didorong ya oleh yang berdiri di belakang sambil rokokan ini. Inikah namanya tabayun, teman-teman? Klarifikasi? Atau inikah cerminan dari seorang santri, seorang kiai, murid dari seorang kiai, teman-teman? Subhanallah. Ini persekusi, nyata persekusi teman-teman ya. Kalau seperti ini sih teman-teman, siapapun kalau kondisi terjebak seperti Harry Pras ini tentu akan mencari aman. Tapi coba ya, bertemu berduaan. Ini saya bukan mau mengadu domba teman-teman, tapi karena saya melihat tindakan seperti ini, saya jadi berandai-andai kalau seandainya bertemu berdua teman-teman ya, di lokasi yang jauh dari tempat masing-masing, kira-kira gimana? Ya, kalian bisa perkirakan lah, apakah mungkin Harry Pras akan diam ketika ada orang yang bertindak seperti ini? Subhanallah. Coba kita lanjutkan lagi teman-teman. Ada yang tertawa teman-teman. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang belum dibaca itu, yang bertemu. Belum. Baca bahasa pora kaki Kiai. Baca yang lengkap, yang lengkap. Tak temu kaki Kiai ya, Bang? Baca. Wah, ada yang sambil membentak teman-teman. Toh teman-teman, sampai ada yang membentak Harry Pras, berteriak-teriak. Tadi ada yang mendorong kepala Harry Pras. Makanya saya katakan teman-teman, kalau kondisi seperti ini ya, terjebak seperti ini, mau dia ahli bela diri apa ke, ahli kungfu ke, ahli taekwondo, karate, tentu dia akan lebih memilih mencari aman untuk keselamatan dirinya. Dan ini menjadi penilaian masyarakat teman-teman ya. Kita bisa melihat akhlak dari masing-masing yang mengaku katanya sebagai muhibbin atau santri seorang kiai ya. Kalian bisa lihat sendiri perlakuannya. Harusnya narasi video dibalas dengan narasi video, bukan video dibalas dengan tindakan kekerasan seperti ini teman-teman. Ini sangat-sangat lucu teman-teman. Tapi ya silahkan kalian bisa menilai sendiri teman-teman ya. Kalau memang berani, memang jantan, datang sendirian ke tempat yang dimaksud, bantah dengan cara yang baik, ajak dialog, ajak itu sendirian aja, nggak apa-apa, nggak usah banyak rame-rame, banyak orang kayak gitu, kayak apa aja lah. Apalagi yang berbicara ini kan cuma satu orang, yaitu di YouTube. Apa susahnya sih datangnya Harry Pras? Ya berbicara lah, berdialog sendirian tuh. Kalau berani sendirian, buat apa sih rame-rame, buat ini. Itu yang orang tua yang ada di video tersebut, cobalah sampai ngamuk, megang palanya. Itu saya yakin kalau ketemu berdua sama Harry Pras satu persatu itu di hutan, itu belum tentu ada yang melawan itu orang sebanyak itu. Kalau bertemu satu persatu, alah, saya yakin nggak ada yang melawan, karena memang dari awal sudah kelihatan. Ya zaman sekarang tuh zaman internet, bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu ya bisa saja sih orang-orang tuh melakukan yang buruk-buruk ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa lah. Channel-channel yang lebih parah dari Harry Pras itu banyak sebenarnya. Seperti channel-channel yang lain
yang dari kalian itu yang berbicara asal aja ya, tapi dunia dakwah ya masukkan aja lah nih buat orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, baper. Itu lebih baik antum gak usah YouTubean, lebih baik antum gak usah main internet, itu kan lebih aman. Itu iyalah, memaksa orang. Untung sabar ya Harry Pras tuh, salut lah, saya salut dengan Harry Pras. Diundang, datang sendiri, wah luar biasa ya, datang sendiri di kelompok orang-orang Madura lagi. Orang-orang Madura tuh kan terkenal banget kalau lagi kumpul, kalau lagi rombongan, wis hebat semua.